Kisah nyata aku istri, tapi cintaku berlabuh di anak suamiku. Namaku Ayu. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana setiap orang mengenal satu sama lain, dan rahasia sulit untuk disimpan lama-lama. Usia 22 tahun, cukup dewasa menurut adat kampung untuk segera dinikahkan. Ayahku, Pak Karno, adalah sosok yang dihormati di desa ini. Keras, tegas, dan tidak mengenal kompromi, terutama dalam urusan kehormatan keluarga. Sejak kecil aku dibesarkan dalam aturan yang ketat. Tidak boleh pulang larut malam, tidak boleh terlalu sering menunduk pada laki-laki, dan harus selalu menjaga nama baik keluarga. Ibuku, Bu Lastri, lebih lembut, tapi tetap tunduk pada garis besar prinsip ayah. Rumah kami selalu rapi, penuh suara azan, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengalun tiap sore dari radio tua di ruang tengah. Setelah lulus dari pesantren, aku memilih tinggal di rumah dan membantu ibu mengajar ngaji anak-anak kampung setiap sore. Kadang aku juga diundang menjadi pembaca tilawah di acara pernikahan atau tahlilan. Suaraku katanya merdu, dan aku senang melihat wajah-wajah ibu-ibu tersenyum ketika aku mengaji. Namun di balik semua ketertiban itu, ada rasa hampa yang tak bisa kujelaskan. Hidupku terlalu tenang, terlalu datar. Seolah semuanya sudah ditentukan tanpa ruang bagi aku untuk memilih. Dan semua itu berubah saat satu nama kembali masuk ke dalam hidupku, Ustaz Hanan. Dia bukan orang baru. Beberapa tahun lalu, saat aku masih mondok, dia pernah menjadi guru tahsin yang hanya datang sebulan sekali. Usianya sekitar 48 tahun, wajah teduh, suaranya berat dan tenang. Dulu aku tak begitu memperhatikannya. Tapi setelah istri beliau meninggal 2 tahun lalu, dan beliau kembali ke desa untuk mengajar tetap, tiba-tiba semua mata tertuju padanya lagi, terutama para ibu-ibu. Ustaz Hanan mulai sering datang ke rumah kami. Awalnya hanya untuk bersilaturahmi dengan ayah. Lalu mulai membahas kegiatan ngaji, pembinaan remaja, dan program dakwah. Lama-lama, suasana rumah berubah. Ayah jadi lebih ramah saat membicarakan beliau. Ibu mulai menyebut namanya di sela-sela masak. Dan aku mulai merasa aneh setiap kali namanya disebut. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh. Tapi yang pasti, sore itu menjadi titik awal segalanya. Sore itu, aku sedang menjemur mukena di halaman belakang ketika ku dengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik jendela. Ustaz Hanan turun dari motornya, mengenakan baju koko putih dan sarung kotak-kotak. Ia membawa setumpuk kitab kecil. Ayah menyambutnya dengan senyum lebar. Ibu membawakan teh manis. Aku berdebar. Entah kenapa. Tak lama, aku dipanggil ke ruang tamu. Ayu, bantu ambilkan kitab yang kemarin dibawa Bu Nyai, taruh di rak kayu, kata ayah. Saat aku masuk, mata Ustaz Hanan menatapku lama. Tapi bukan tatapan tak sopan. Lebih seperti tak ingin berpaling. Ayu, tambah dewasa ya sekarang, katanya pelan. Aku menunduk. Alhamdulillah, Ustaz sehat. Alhamdulillah. Tapi melihatmu, saya jadi ingat masa kecil. Waktu kamu masih belum bisa baca alif batea, katanya sambil tertawa pelan. Kami semua tertawa. Tapi dalam tawaku, ada detak jantung yang tak biasa. Kalau kamu suka kisah nyata yang penuh emosi dan konflik batin seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Cerita ini akan membawa kamu ke perjalanan yang tak terduga. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi malamnya, aku tak bisa tidur.
Bayangan wajahnya, tatapan matanya, suara tawanya, semua seperti menggema di dalam diriku. Dan yang membuat semuanya lebih rumit. Beberapa hari kemudian, ayah memanggilku secara khusus. "Ayu," katanya serius, "Ustaz Hanan ingin meminangmu." Aku menatap wajah ayah lama sekali. Kata-katanya masih menggema di telingaku. "Ustaz Hanan ingin meminangmu." Aku tidak langsung menjawab. Tidak tahu harus senang atau takut. Di satu sisi, aku tahu banyak gadis di desa yang bermimpi menjadi istri seorang ustaz seperti Hanan, alim, terhormat, matang. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, aku tak pernah memikirkan pernikahan dengan seseorang yang terpaut usia lebih dari 2 dekade dariku. Ayah tak memberi ruang untuk ragu. Dia orang baik, Ayu. Terhormat. Akan menjaga kamu dan membimbingmu ke surga, katanya, seperti menyusun takdir dalam satu kalimat. Ibuku hanya diam, tapi senyumnya samar. Mungkin ia ikut ragu, tapi tidak akan membantah kepala keluarga. Malam itu aku menangis sendiri di kamar. Bukan karena aku membenci Hanan, bukan. Tapi karena aku merasa tak punya pilihan. 2 minggu kemudian, aku menikah. Semua berlangsung cepat. Acara sederhana, hanya keluarga dan beberapa tetangga. Aku duduk di pelaminan mengenakan kebaya putih, wajah dipulas tipis, rambut disanggul rapi. Di sampingku, Ustaz Hanan tampak tenang, seperti biasa. Ia tidak menggenggam tanganku, hanya sesekali melirik dengan senyum. Aku mencoba tersenyum. Tapi senyum itu kosong. Malam pertama bukan malam seperti yang dibayangkan gadis-gadis dalam cerita. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada bisikan manis. Hanan masuk kamar dengan langkah pelan, duduk di pinggir ranjang, membaca doa panjang, lalu berbaring membelakangi. Mungkin itu bentuk kesantunannya. Mungkin ia ingin memberi waktu. Tapi aku hanya merasa seperti istri yang dipajang, bukan dipilih. Hari-hari pertama pernikahan kami berjalan datar. Hanan sibuk mengajar, berceramah, memimpin musyawarah. Di rumah, ia banyak diam, membaca kitab, atau mendengarkan ceramah di ponselnya. Aku menyiapkan makanan, mencuci bajunya, dan membersihkan rumah. Ia selalu berterima kasih, pendek, tanpa ekspresi. Yang paling aneh bagiku, ia tak pernah memanggilku dengan sebutan lembut. Hanya Ayu. Bukan sayang, bukan istriku, bahkan tidak de. Itu membuatku merasa seperti murid atau asisten. Beberapa malam aku mencoba memulai percakapan lebih dalam tentang masa kecilnya, tentang cita-citanya, tapi jawabannya selalu singkat dan berjarak. Aku merasa seperti tinggal dengan seorang guru, bukan pasangan. Dan saat itulah, aku mulai memperhatikan seseorang yang sebenarnya tak ingin kuperhatikan, Arif. Anak laki-laki dari pernikahan pertamanya. Usianya hanya terpaut 1 tahun dariku. Saat pernikahan kami, ia tidak hadir, sedang di luar kota katanya. Baru seminggu setelah aku pindah ke rumah ini, ia pulang. Tinggal di kamar belakang, terpisah dari kami. Pertama kali melihatnya, aku takjub. Wajahnya sangat berbeda dari ayahnya. Lebih muda tentu, tapi juga lebih hangat. Matanya tajam tapi teduh. Cara bicaranya sopan, tapi tidak kaku. Saat menyapa aku di dapur, suaranya membuatku gugup tanpa alasan. "Bu Ayu, maaf tadi airnya habis." "Saya sudah isi ulang," katanya sambil meletakkan galon air. Aku kaget ia memanggilku begitu, "Bu Ayu." Aku ingin menertawakan sebutan itu, tapi tak berani.
Terima kasih, Mas Arif, jawabku gugup. Sejak saat itu, interaksi kami sangat terbatas. Aku menghindari kontak mata. Ia pun menjaga jarak. Tapi rumah ini kecil. Dapur hanya satu. Lorong hanya satu. Setiap pagi, aku melihatnya keluar kamar dengan rambut sedikit berantakan, membawa handuk ke kamar mandi, lalu duduk sebentar membaca di teras. Dan aku mulai merasa bersalah karena aku menunggu momen-momen itu. Aku mencoba mengalihkan pikiranku ke Hanan. Tapi makin aku berusaha mencintainya, makin aku merasa hampa. Ia tidak kasar, tidak buruk, tapi juga tidak hadir sepenuhnya. Pernikahan ini terasa seperti perjanjian keagamaan, bukan ikatan cinta. Pada suatu malam, saat aku membawa teh ke ruang tamu, aku mendengar suara dari dalam kamar Arif, suara gitar pelan dan nyanyian lirih. Lagu religi, tapi nadanya sendu. Aku berdiri beberapa detik, mendengarkan, sebelum akhirnya menyadari, aku tidak boleh seperti ini. Tapi hati tak bisa dibohongi. Aku kembali ke kamar dengan dada bergetar. Dan malam itu, aku tahu satu hal. Aku sudah menikah. Tapi hatiku mulai goyah oleh seseorang yang justru tak boleh kusentuh sama sekali. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa di permukaan, tapi di dalam diriku terjadi badai yang tak kunjung reda. Semakin aku mencoba menjauhi Arif, semakin semesta mempertemukan kami dalam momen-momen kecil yang tak terduga. Pagi itu aku sedang menyapu halaman belakang ketika mendengar suara pintu dapur terbuka. Arif keluar dengan kaos putih dan sarung lusuh, wajahnya masih terlihat ngantuk. Ia menyapaku pelan, "Pagi, Bu Ayu." Aku mengangguk cepat, mencoba tersenyum seadanya. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Tangan yang memegang sapu bergetar halus. Ia berjalan ke arah sumur, mengambil air wudhu, lalu duduk sebentar di bangku bambu sambil mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Di saat itu, aku mencuri pandang. Dan ia melihatku. Bukan pandangan genit. Bukan tatapan nakal. Tapi tatapan yang terlalu dalam untuk orang yang seharusnya menjaga jarak. Dan aku tahu, aku tak lagi sendiri dalam kebimbangan ini. Setiap hari ada saja alasan kecil yang membuat kami harus bicara. Kadang soal belanja dapur, kadang soal kunci pagar, kadang soal buku yang tertinggal di meja makan. Dan setiap kalimat yang ia ucapkan membuat hatiku semakin sulit tenang. Puncaknya terjadi sore itu. Hanan sedang keluar kota untuk mengisi kajian. Aku sendirian di rumah, menyiapkan sayur sop untuk makan malam. Arif baru pulang dari kampusnya, langsung masuk ke dapur karena hujan turun deras. Bajunya basah. Ia membawa tas ransel hitam, dan tubuhnya sedikit menggigil. "Maaf, Bu, boleh pinjam lap? Jaket saya kuyup," katanya. Aku mengangguk cepat, mengambilkan handuk bersih dari rak atas. Saat aku serahkan, tangan kami bersentuhan. Sekilas. Tapi cukup untuk membuatku membeku. Ia juga diam. Lama. Aku buru-buru menarik tangan, menunduk. "Maaf," bisikku hampir tak terdengar. Arif menatapku. "Saya yang minta maaf." Kami berdiri dalam keheningan. Hanya suara hujan di luar dan denting sendok dari dapur yang memecah diam. Lalu ia bicara lagi, pelan, nyaris bergetar. "Bu Ayu, kalau saya bilang sesuatu yang seharusnya nggak saya bilang, apakah ibu akan marah?" Aku tak menjawab. Hanya menatapnya, tak berkedip. Saya tahu ini salah,
Tapi saya nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa setiap kali kita bertemu. Hatiku mencelos. Aku juga, jawabku lirih, jujur, tanpa bisa mengelak. Dan setelah itu, semuanya berubah. Kami tidak menyentuh. Tidak saling peluk. Tidak berbagi kata cinta. Tapi mata kami, diam kami, dan jarak yang kami jaga terlalu kaku, justru menjadi bukti bahwa kami sedang menahan sesuatu yang besar. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Kami saling menghindar, tapi juga saling menunggu. Aku menyibukkan diri dengan aktivitas mengaji dan memasak. Arif lebih banyak tinggal di luar rumah. Tapi ketika kami tak sengaja bertemu di lorong atau di dapur, dunia seakan diam sejenak. Suatu malam, aku menemukan secari kertas terselip di bawah gelas di meja makan. Kertas kecil, dilipat 4. Aku buka pelan-pelan di kamar. Bu Ayu. Saya nggak tahu ini perasaan atau dosa. Tapi saya merasa lebih hidup setiap kali ibu tersenyum. Arif. Tanganku gemetar saat membaca. Aku tahu kami tak seharusnya seperti ini. Aku istri dari ayahnya. Aku perempuan yang seharusnya menjaga kehormatan rumah ini. Tapi cinta tak selalu datang dengan cara yang benar. Dan saat aku kembali menatap wajahku di cermin malam itu, untuk pertama kalinya aku tak tahu lagi siapa diriku sebenarnya. Sejak kutemukan surat kecil itu, aku menyimpan perasaanku seperti bara dalam sekam, membara dalam diam, tak terlihat dari luar, tapi siap membakar kapan saja. Aku menyembunyikan kertas itu di balik sajadah, membacanya diam-diam setiap malam sebelum tidur. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak bisa tidak melakukannya. Hanan mulai berubah. Mungkin ia mulai merasakan sesuatu, atau mungkin hanya naluri laki-laki yang merasa terancam tanpa tahu dari mana datangnya bahaya. Ia jadi lebih sering di rumah, lebih banyak bicara, dan lebih keras dari biasanya. Sekali waktu, ia mengomentari makananku dengan nada tajam. Sayurnya asin. Kamu pikir aku suka makanan seperti ini? Aku hanya diam. Tidak menjawab. Tidak juga menatap. Dan ia menambahkan, jangan terlalu banyak melamun. Perempuan itu tempatnya di dapur, bukan di kepala laki-laki. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Beberapa hari setelahnya, ia melarangku keluar rumah sendirian. Tak elok istri ustaz keluyuran. Biar orang lihat apa, katanya. Padahal sebelumnya aku masih bisa pergi ke surau, ke warung, bahkan ke rumah tetangga. Tapi sekarang, gerakku dibatasi. Arif ikut menjadi lebih pendiam. Sejak surat itu, kami tak saling bicara. Ia pulang malam, langsung masuk kamar. Tapi aku tahu, ia juga menahan sesuatu. Saat kami berpapasan di dapur, ia hanya menunduk, tanpa sepatah kata. Namun satu malam, segalanya meledak. Hanan lupa membawa kitabnya untuk pengajian, dan meminta aku mengambilkan dari kamarnya. Aku naik ke lantai 2, membuka pintu kamar kerjanya, dan saat hendak mengambil kitab dari rak, satu map terjatuh. Kertas-kertas berserakan. Aku membantu membereskan, tapi satu dokumen menarik perhatianku. Itu adalah catatan konsultasi ke salah satu klinik psikologi. Atas nama Hanan. Isinya tentang kecemasan, paranoia, dan rasa tidak aman dalam rumah tangga. Tanganku gemetar. Jadi, ia tahu ada yang tidak beres? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Hujan rintik-rintik. Dan tiba-tiba, Arif duduk di depanku,
entah dari mana munculnya. "Bu, saya harus bicara," katanya pelan. Aku menatapnya, panik. "Jangan di sini, kalau ayahmu." Justru itu. Saya rasa beliau tahu. Atau merasa. Aku menunduk. Suasana mencekam. Suara hujan makin deras. "Saya akan pergi dari rumah ini, Bu Ayu." Mataku langsung berkaca-kaca. Kenapa? Karena kalau saya tetap di sini, saya akan terus mencintai seseorang yang tidak boleh saya cintai. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Isak tangis keluar tanpa bisa kutahan. "Arif, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku merasa bersalah, tapi juga aku merasa hidup hanya saat bicara denganmu." Ia menatapku dengan mata yang berkaca. "Saya tidak ingin ibu hancur karena saya. Lebih baik saya yang hilang dari rumah ini daripada semuanya pecah." Kami tak bersentuhan. Tak mendekat. Tapi malam itu, aku merasa lebih intim dengan Arif dibanding siapapun dalam hidupku. Pagi harinya, ia benar-benar pergi. Tidak pamit pada ayahnya. Tidak tinggalkan pesan. Hanya satu tas kecil dan kamar yang kosong. Dan rumah ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kepergian Arif meninggalkan lubang besar yang tak bisa kututup. Rumah ini menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang menyesakkan. Setiap sudut mengingatkanku pada momen-momen kecil yang dulu ku coba tolak sebagai dosa, tapi kini kurindukan sebagai satu-satunya waktu aku merasa hidup. Hanan tidak menanyakan soal Arif. Tidak bertanya kemana dia pergi. Hanya diam, seolah sudah tahu. Tapi sikapnya padaku berubah drastis. Ia tak lagi bicara banyak, tapi mulai memperhatikanku dengan tatapan curiga. Saat aku bereskan rumah, matanya mengikutiku. Saat aku membaca Al-Quran, ia duduk diam di belakang, seakan menilai bukan isi bacaanku, tapi sikap tubuhku. Aku merasa dia mengawasiku. Aku makin tertekan. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Aku mencoba mendekat pada Hanan, menyajikan makanan dengan lebih rapi, menyiapkan bajunya lebih cepat, bertanya kabarnya lebih sering. Tapi semua itu hanya dijawab dengan anggukan dingin atau kalimat pendek. "Ya, enggak, udah." Satu malam, saat aku sedang menyetrika, Hanan masuk kamar dengan wajah gelap. "Kamu masih mikirin Arif?" Pertanyaannya menghentikan gerakanku. "Aku enggak, Ustaz," jawabku, pelan. Ia mendekat, wajahnya dingin. "Aku tahu. Aku baca ekspresimu tiap hari. Kamu kehilangan dia, kan? Kamu lebih hidup waktu dia di rumah." Aku tak bisa jawab. Karena sebagian besar dari itu benar. "Kamu pikir aku nggak tahu? Aku bukan anak kecil. Kamu istri sahku. Dan kamu sudah jatuh hati pada anakku sendiri." Aku tercekat. Ingin membela diri, tapi tidak tahu harus dengan kata apa. Karena semua bantahan hanya akan terdengar seperti pembenaran dosa. Malam itu Hanan tak bicara lagi. Ia keluar kamar dan tak kembali sampai pagi. Aku tidur dalam air mata, menggenggam sajadah, berharap bumi menelanku. Besoknya, ia mulai membatasi ruang gerakku lebih jauh. HP-ku disita. Buku-bukuku diperiksa. Bahkan saat ke warung pun aku harus ditemani. Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Sore itu, aku duduk di teras belakang, memandangi langit senja yang pelan-pelan redup. Aku bertanya dalam hati,
Apakah ini bentuk balasan dari Allah atas hatiku yang tak setia? Apakah ini hukuman karena telah mencintai dalam diam seseorang yang tak boleh kucintai? Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanyalah satu, aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Cerita makin rumit dan penuh rahasia. Yuk bantu channel ini berkembang dengan klik subscribe dan bagikan video ini ke sahabatmu. Kita lanjut ke bagian paling mengejutkan. Dan ketika malam kembali datang, aku duduk sendirian di kamar, membuka catatan kecil di balik baju di lemari. Kertas itu, tulisan tangan Arif yang pernah kutemukan, kubaca lagi. Kalau saya harus menjauh untuk menyelamatkan ibu dari perasaan yang sama, saya rela. Tapi jangan lupa, saya pernah ada. Dan saya mencintai ibu tanpa pernah menyentuh. Air mataku jatuh. Dan di saat itu, aku tahu, jika aku terus tinggal di rumah ini, aku akan kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Malam demi malam kuhabiskan dalam gelap yang sama. Gelap kamar, gelap hati, dan gelap pikiran. Aku merasa seperti boneka dalam rumah yang dulu kusebut tempat tinggal. Langkahku diawasi, napasku dibatasi, dan perasaanku tak lagi punya tempat untuk tumbuh. Setiap pagi dimulai dengan keheningan yang menakutkan. Hanan tak lagi menatapku sebagai pasangan. Wajahnya dingin, sikapnya keras, dan setiap kalimat darinya mengandung kecurigaan. Kadang ia hanya duduk di ruang tengah sambil menatap kosong, tapi aku bisa merasakan sorot matanya menembus kulitku, seakan-akan ia mencari jawaban yang tak bisa kuucapkan. Aku mulai takut. Takut Hanan akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Takut ia akan mencemarkan namaku di depan warga. Takut ia akan menyalahkan semua ini padaku, padahal aku sendiri tak tahu kapan hatiku mulai memberontak terhadap hidup yang kupilih karena paksaan. Satu sore, aku tak kuat lagi. Aku keluar rumah tanpa izin, berjalan cepat menuju rumah Ibu Nyai, pengasuhku semasa mondok, satu-satunya orang dewasa yang dulu mampu membuatku merasa aman. Ia menyambutku dengan wajah terkejut. "Ayu, kamu kenapa, Nak?" Aku tak bisa menahan air mata. Ku pegang tangannya, dan akhirnya aku menangis, benar-benar menangis. Seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku ceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang pernikahan yang terlalu cepat. Tentang hidup di rumah yang sunyi. Tentang Arif. Tentang perasaanku. Tentang ketakutan yang kini menghantui setiap langkahku. Ibu Nyai tidak marah. Tidak menghakimi. Ia hanya memelukku, lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan, "Ayu, tidak semua yang dikira jalan menuju surga harus kamu lewati dengan air mata. Kadang, menolak penderitaan juga bentuk ibadah." Aku memandangnya dengan mata sembab. Tapi aku takut, Bu Nyai. Takut disebut durhaka. Takut jadi aib keluarga. Ia menggeleng pelan. Yang paling durhaka adalah ketika kamu tahu dirimu sedang sakit, tapi kamu biarkan terus terluka. Allah tidak menciptakan perempuan untuk menjadi korban. Kamu harus bangkit, Ayu. Jika tidak demi dirimu, maka demi kehidupanmu nanti. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Sejak hari itu, aku mulai menyusun keberanian sedikit demi sedikit. Aku mulai mencatat barang-barangku yang penting. Aku mulai menyimpan sedikit uang belanja dalam dompet kecil yang kusembunyikan di balik laci tempat tidur. Setiap malam aku berdoa, memohon petunjuk, memohon keberanian. Dan pada malam yang sepi itu, saat Hanan tertidur lebih awal karena kelelahan sepulang dari dakwah, aku duduk di teras belakang, menatap langit tanpa bintang. Angin malam berhembus pelan.
udara lembab menempel di kulit. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku bisa bernapas agak lega. Aku tahu, aku tak bisa terus tinggal di rumah ini. Aku bukan wanita yang sempurna. Aku telah menyimpan rasa pada seseorang yang tak seharusnya. Tapi itu tidak membuatku pantas dipenjara dalam hidup yang sepenuhnya kosong. Aku harus pergi. Pertanyaannya hanya satu, kemana? Rencana di kepalaku semakin matang, tapi juga semakin menakutkan. Setiap langkah kecil yang kuambil menuju kebebasan terasa seperti menapaki bara. Aku menyembunyikan beberapa pakaian di dalam tas kecil di belakang lemari, kutaruh uang yang kuhemat dari sisa belanja dapur, dan kusembunyikan nomor telepon Ibu Nyai dalam dompet dalam-dalam, takut Hanan akan menemukannya. Aku tahu, hari itu akan datang. Hari ketika aku benar-benar harus pergi, entah itu hari pelarianku, atau hari ketika segalanya pecah dan aku dipaksa memilih. Namun sebelum hari itu tiba, datanglah satu hal yang tak pernah kuduga. Sore itu, aku disuruh Hanan membeli sabun dan gula di warung belakang kampung. Dengan langkah cepat dan hati waspada, aku berjalan melewati gang kecil, berharap bisa kembali sebelum matahari terlalu tenggelam. Tapi saat aku sampai di depan warung, Bu Rini, si pemilik warung, memberikan sesuatu padaku. Sebuah amplop kecil, tanpa nama pengirim. Ini dititip tadi siang sama anak muda, katanya buat kamu, katanya singkat. Aku terpaku. Dengan jantung berdebar, aku bergegas pulang. Keringat dingin mengalir di leherku, dan tanganku gemetar memegang amplop itu. Begitu sampai di kamar, aku mengunci pintu, duduk di lantai, dan membuka pelan-pelan. Tulisan tangan yang kukenal menyapa dari balik lipatan kertas. Ayu. Maaf aku kirim ini dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi aku nggak tahu lagi bagaimana caranya bicara padamu tanpa membuatmu semakin terjepit. Aku sudah jauh. Aku tinggal di kota kecil di pinggiran Magelang. Aku kerja di bengkel kecil, hidup seadanya. Tapi setiap malam, aku masih mikir tentang kamu. Tentang caramu menatap aku di dapur, tentang malam hujan itu, tentang semua rasa yang tak pernah kita ucapkan keras-keras. Aku nggak akan minta kamu datang padaku. Aku tahu itu salah. Tapi aku minta satu hal saja, jangan biarkan dirimu padam. Aku tahu kamu kuat. Tapi kekuatan bukan soal bertahan terus-menerus. Kadang, kekuatan adalah keberanian untuk melepaskan. Kalau suatu hari kamu butuh tempat sembunyi, tempat yang gak menghakimimu, datanglah ke alamat ini. Aku akan pastikan kamu punya ruang untuk bernapas. Bukan sebagai istriku, tapi sebagai Ayu yang dulu penuh cahaya. Arif. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi kertas. Aku membacanya lagi, dan lagi, dan lagi. Kata-katanya sederhana, tapi bagai palu menghancurkan benteng ketakutanku. Dia tidak memaksaku. Dia tidak menawari cinta. Dia hanya memberiku satu hal yang paling kubutuhkan sekarang, tempat yang tidak membuatku merasa berdosa hanya karena ingin hidup. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil di balik lemari, dan surat di pangkuanku. Hanan sudah lama tidur. Rumah sunyi. Angin malam merambat masuk dari celah jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, tanpa menangis. Apakah aku berhak bahagia? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya membelah hatiku jadi dua. Rencana pelarianku sudah tersusun. Tidak sempurna,
tapi cukup untuk membawaku keluar dari rumah ini, dari pernikahan yang kaku, dari tatapan suami yang bukan cinta, dan dari hidup yang setiap harinya seperti menahan napas dalam air. Aku memilih malam Kamis. Hanan dijadwalkan mengisi pengajian di masjid kecamatan, seperti biasa. Biasanya ia pulang larut, bahkan kadang menginap di rumah kenalannya. Itu akan jadi celah bagiku untuk pergi tanpa jejak. Sore itu aku bertingkah seperti biasa. Memasak, menyiapkan sarungnya, menyetrika bajunya, menyuguhkan kopi hitam tanpa terlalu banyak bicara. Hanan tampak tenang, tapi matanya tetap menusuk setiap gerakku. Besok jangan kemana-mana. Aku minta kamu bantu nyiapin acara tahlilan, katanya datar. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan detak jantung yang tak menentu. Iya, Ustaz. Sebelum maghrib, ia pamit. Aku mengantarnya sampai pintu depan, seperti istri yang patuh. Lalu kembali ke dalam rumah, mengunci pintu pelan, dan mulai bergerak. Kutarik tas kecil dari balik lemari. Kurobek amplop Arif dan kutaruh catatannya dalam saku gamis. Kukenakan kerudung gelap, lalu kututup wajahku sebagian dengan masker. Aku tahu jalan pintas ke terminal desa, melewati kebun belakang, lalu jalan kecil di samping musala. Jika aku bisa sampai ke situ sebelum jam 8 malam, aku bisa naik angkot terakhir ke kota. Langkahku cepat tapi hati-hati. Rumah mulai gelap. Suara jangkrik di luar menggema. Aku menyelinap lewat dapur belakang, membuka pintu kayu pelan, dan langsung menyusuri lorong sempit yang berakhir di kebun pisang. Langit mendung, dan angin berembus dingin. Setiap suara ranting membuatku panik. Tapi aku tetap melangkah, mencoba fokus. Sampai satu suara menghentikan segalanya. Ayu. Suara Hanan. Tubuhku membeku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku menoleh perlahan dan melihatnya berdiri di ujung lorong, beberapa meter dariku, dengan wajah gelap dan mata menyala. Kamu pikir aku nggak tahu kamu bakal kabur? Teriaknya. Aku ingin berlari. Tapi kaki seperti tertancap tanah. Tanganku mencengkeram tas erat-erat. Aku udah curiga dari awal kamu sembunyiin sesuatu. Dan kamu benar-benar nekat ninggalin rumah ini malam-malam. Langkahnya mendekat. Suaranya semakin keras. Buat siapa kamu pergi? Hah? Arif? Hatiku mencelos. Dadaku sesak. Ustaz, saya. Tutup mulutmu, bentaknya. Ia meraih lenganku dengan kasar. Aku terhuyung. Tangannya kuat, mencengkeram seperti penjaga yang menangkap tahanan. Aku menahan tangis. Saya cuma mau hidup, Ustaz. Saya nggak bisa terus kayak gini. Ia tertawa sinis. Kamu pikir hidup itu cuma soal perasaan? Ini rumah tangga. Ini syariat. Aku menangis, tapi tetap mencoba bicara. Saya bukan budak, Ustaz. Saya istri, tapi saya juga manusia. Hanan melepaskanku dengan dorongan keras. Aku jatuh terduduk di tanah, lututku sakit, tapi lebih sakit lagi hatiku. Ia menatapku dengan mata merah, sebelum akhirnya berkata pelan tapi mengancam. Kamu boleh pergi, Ayu. Tapi ingat, dunia ini kecil. Dan aibmu akan sampai kemana-mana. Setelah itu, ia pergi. Meninggalkanku di kebun yang gelap, tubuh kotor, dan hati remuk. Aku tidak jadi pergi malam itu. Aku kembali ke rumah, membuka pintu dengan tangan gemetar, dan langsung masuk kamar. Mengunci diri.
menangis tanpa suara. Dan di dalam kesunyian itu, aku tahu satu hal yang belum pernah kuterima sepenuhnya. Kebebasan punya harga. Dan aku harus siap membayarnya. Setelah malam itu, aku hidup dalam diam yang paling sunyi. Rumah ini sudah bukan tempat tinggal, tapi penjara dengan tembok tak terlihat. Hanan tak lagi memarahiku secara terang-terangan. Ia hanya membekukanku. Tidak bicara. Tidak menyapa. Tidak menatap. Seakan aku sudah tidak ada. Setiap hari aku bangun, berdoa, memasak, membersihkan rumah. Tapi semuanya mekanis. Tanpa jiwa. Seperti boneka yang sudah kehilangan baterai, tapi dipaksa tetap bergerak. Aku tahu aku tidak bisa begini selamanya. Tubuhku mulai melemah. Aku sering pusing, sering gemetar. Nafsu makan hilang. Bahkan suaraku pelan seperti akan hilang kapan saja. Tapi yang lebih menakutkan dari semua itu adalah rasa pasrah. Bukan pasrah yang ikhlas, tapi pasrah karena putus harapan. Namun semesta seakan tak membiarkanku tenggelam terlalu dalam. Pagi itu, saat aku menyapu halaman, Bu Rini, pemilik warung, datang diam-diam membawa amplop kecil. Lagi. Seperti dulu. Dia titip ini lagi. Katanya penting. Aku bergegas masuk kamar, mengunci pintu, membuka amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya satu baris tulisan. Aku akan tunggu kamu di depan masjid tua, Kamis malam, jam 8. Kalau kamu datang, aku akan tahu kamu masih hidup. Kalau tidak, aku akan pergi selamanya. Arif. Aku terdiam lama. Mataku panas. Jemariku bergetar memegang kertas itu. Kamis malam. Itu tinggal 2 hari lagi. Dan malam itu, aku kembali menyalakan lilin kecil dalam diriku. 2 hari itu aku gunakan untuk menyusun rencana, bukan kabur seperti dulu, tapi pergi dengan tenang, dengan tekad. Aku tidak ingin lagi diseret oleh rasa takut. Aku ingin pergi sebagai perempuan yang memilih. Kamis malam tiba. Hanan pergi untuk ceramah. Tapi aku tahu dia tak akan tinggal lama kali ini. Aku menunggu waktu yang tepat. Begitu azan Isya berkumandang, aku mengenakan gamis hitam polos, kerudung lebar, dan sepatu sandal yang ringan. Kutaruh surat singkat di atas meja makan. Terima kasih telah menikahiku. Tapi aku harus memilih hidupku. Maaf. Aku keluar rumah dengan tenang. Langkahku cepat, tapi tidak tergesa. Jalan kampung gelap, tapi aku tahu arah. Masjid tua itu tak jauh dari perempatan. Lampunya temaram. Bayangannya samar di bawah pohon besar. Dan di sanalah dia berdiri. Arif. Dengan jaket lusuh dan celana jeans. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya lebih kurus. Tapi matanya masih sama. Mata yang dulu membuatku merasa dilihat sebagai manusia. Aku mendekat perlahan. Ia menatapku lama. Kamu datang, katanya pelan. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku datang. Kami duduk di anak tangga masjid. Tak bicara lama. Hanya mendengarkan malam. Mendengarkan jantung kami sendiri. Aku nggak tahu harus bagaimana, kataku akhirnya. Kamu nggak harus tahu. Cukup tahu bahwa kamu bebas sekarang. Aku menoleh ke arahnya. Kamu nggak takut menampungku? Ia menghela napas. Aku nggak akan jadi penyelamatmu, Ayu.
Aku cuma orang yang peduli. Kalau kamu mau jalan sendiri, aku akan tetap di belakang. Kalau kamu mau berhenti sebentar, aku sediakan bahu. Air mataku jatuh. Tidak karena sedih, tapi karena pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dimengerti. Kami tak berpelukan. Tidak juga berjanji. Hanya duduk dalam malam yang tenang. Dan saat angin berembus pelan, aku tahu cinta bukan soal memiliki, tapi soal memberi ruang untuk bertumbuh, bahkan jika itu berarti membiarkan seseorang pergi. Aku tidak langsung tinggal bersama Arif. Setelah malam pertemuan itu, kami bicara lama. Tentang hidup. Tentang luka. Tentang pilihan-pilihan yang membuat kami berada di titik ini. Dan kami sepakat bahwa cinta yang kami rasakan tidak boleh tumbuh dari reruntuhan yang belum dibersihkan. Arif membawaku ke rumah kecil milik temannya di pinggiran kota. Rumah kosong sederhana, 1 kamar, 1 dapur, halaman sempit. Ia menyewanya untukku dengan uang simpanannya. Bukan untuk kamu tinggal selamanya, katanya, tapi untuk kamu bernapas, memulihkan diri sebelum melangkah lagi. Aku tinggal di sana dalam diam. Tak ada siapa-siapa yang tahu kecuali Arif dan Bunyai. Setiap hari aku bangun pagi, membersihkan rumah, menulis di buku kosong yang kubeli di warung dekat stasiun, dan sesekali membaca Al-Quran pelan-pelan, bukan karena dituntut, tapi karena hatiku mencarinya. Aku mulai menata ulang hidupku. Mengajar anak-anak mengaji di musala kecil dekat rumah kontrakan. Mengisi waktuku dengan membantu ibu-ibu menyulam di sore hari. Hidupku tak mewah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Sementara itu, kabar tentangku mulai menyebar di desa. Katanya aku melarikan diri. Katanya aku durhaka. Katanya aku perempuan tak tahu diri. Hanan menyebarkan cerita bahwa aku meninggalkan rumah tanpa izin dan mencemarkan nama baiknya. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum. Tapi aku tetap diam. Tak membalas. Tak membenarkan. Tak membela. Karena aku tahu, mereka hanya melihat potongan dari lukaku. Dan tak ada gunanya menjelaskan luka pada orang yang hanya ingin melihat darah. Arif sesekali datang, membawa makanan, kabar, dan kadang hanya duduk di serambi tanpa berkata apa-apa. Kami tak membicarakan cinta. Tak membicarakan masa depan. Tapi setiap kali ia datang, aku merasa seperti pohon yang disiram, cukup untuk tumbuh, tanpa dipaksa berbunga. Sampai suatu sore, beberapa bulan kemudian, Arif datang membawa sesuatu. Sebuah map coklat. Di dalamnya, ada surat cerai dari Hanan. Legal. Sah. Tanpa syarat. Aku terdiam. Dia kirim ke Bunyai. Mungkin dia sadar, mempertahankanmu cuma akan menyakitkan dirinya sendiri, kata Arif pelan. Aku menatap kertas itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Hari itu, aku pergi ke musala dengan hati ringan. Duduk di pojok, mendengarkan anak-anak melantunkan surat pendek. Dan saat satu anak bertanya, "Ustazah, kenapa suara ibu lembut banget hari ini?" Aku menjawab pelan, karena suara yang lembut datang dari hati yang tidak lagi menjerit. Waktu terus berjalan. Aku mulai dikenal sebagai guru ngaji di lingkungan baru. Bukan karena kisahku, tapi karena caraku mendengarkan, caraku memaafkan, dan caraku menuntun anak-anak dengan kasih, bukan ketakutan. Suatu hari, Arif datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk sekadar membawa makanan.
Ia membawa 2 buah sajadah kecil, 2 mushaf Al-Quran, dan sebuah senyum. Aku belum melamarmu. Tapi kalau suatu hari kamu merasa cukup kuat, aku ingin jadi temanmu. Bukan sebagai pengganti siapa-siapa, tapi sebagai orang yang akan mendampingimu, bukan memilikimu. Aku tak menjawab. Hanya menatap mata itu, mata yang dulu menatapku di dapur, di tangga masjid, dan di lorong-lorong sunyi dalam hatiku. Mungkin belum hari ini. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku akan siap berjalan bersamanya, bukan karena cinta buta, tapi karena cinta yang disucikan oleh luka. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk subscribe channel ini. Akan ada lebih banyak kisah nyata penuh cinta, air mata, dan pilihan yang sulit. Terima kasih sudah ikut sampai akhir.